Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat archer-archer sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Al-Wali Ibnu Barik, dalam channel saya BSA Galaxy. Sudah hampir 2 bulan tidak upload. Ya, kita tahu bahwa kita umat Islam dunia sedang diberikan cobaan, sedang diberikan musibah, tergantung siapa yang sedang menerimanya dan bagaimana kita menyikapinya, yaitu suatu wabah penyakit yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sebelumnya di video terakhir itu mengenai sosialisasi panahan oleh Perpatri Muko-Muko Hidayatullah Ibu. Nah, saya cerita sedikit. Setelah itu selang 3 hari, tidak salah saya, wilayah Bengkulu sudah masuk zona merah atau zona hijau. Intinya sudah ada keputusan dari pihak pendidikan bahwa pendidikan dihentikan, belajar di rumah dulu. Jadi sudah hampir 2 bulan ini anak-anak sudah pulang, pondok sepi. Ada beberapa warga saja yang tinggal di sini untuk menjaga pondok pesantren Hidayatullah Ibu. Ya, hampir 2 bulan saya tidak upload. Itu bukan berarti karena saya kosong. Sebenarnya sudah banyak video yang saya coba buat, cara membuat tali busur dakron Flemish, cara membuat busur juga, yaitu ada busur terbaru yang saya bikin, yaitu terinspirasi dari film The Lord of the Ring. Ada lagi saya mau ini lagi project juga, lagi proses pembuatan kodao, yaitu sejenis Chinese weapon ya, yang tongkat, ujungnya tombak, atasnya bilah seperti itu. Lalu ada juga beberapa lagi video, saya lupa juga video apa aja yang ada di IG juga, cara-cara membuat seperti itu yang sudah saya sempat buat. Cuman karena yang tag itu saya sendiri ya, karena memang yang ngeteknya saya sendiri, video itu kan agak berantakan. Memang perlu sekali proses editing dalam video tersebut sebelum diupload. Nah, selama wabah COVID tersebut, banyak pula hal-hal yang bisa saya lakukan. Ya, mumpung lagi libur, anak-anak ada, ya, masih banyak yang harus kita persiapkan, ya. Jadi tidak sempat. Akhirnya videonya terbengkalai saja, sudah di-tag terbengkalai di dalam laptop, tidak diedit-edit. Nah, tapi kali ini alhamdulillah saya sedang senggang, istri saya sedang senggang. Nah, jadi ini yang tag istri saya, alhamdulillah, syukron jazakillah hasanal jaza. Nah, dimana proses video kali ini adalah mengenai review sebuah busur. Ya, jadi kalau saya mau review ini mungkin saya tidak akan nge-review busur-busur orang, karena saya tidak punya keuangan untuk dibelikan ke busur situ. Paling saya akan mereview busur-busur buatan saya pribadi. Jadi insya Allah sebagai seorang muslim saya akan subjektif dan mencoba untuk memaparkan apa yang saya tahu menurut keilmuan saya mengenai busur-busur yang saya akan review, seperti itu. Jadi video kali ini adalah review busur. Jadi proses editingnya tidak banyak, tinggal buang yang tidak perlu, ambil yang perlu, seperti itu aja. Ya. Nah, sekarang kita ada di 14 Ramadan. Ya, saya lupa mengucapkan marhaban ya Ramadan untuk sahabat-sahabat sekalian. Terus tingkatkan ibadahnya dan jangan juga tinggalkan panahannya walau hanya beberapa jepret setiap harinya. Ya. Di belakang saya ini ada beberapa busur, ada 6 busur yang saya bawa. Tidak saya review semua hari ini, enggak tentunya. Ya. Di sini ada busur kesayangan saya, ya. Ada tipe-tipenya, ada 3 macam tipe yang saya bikin, saya coba buat. Ini yang seperti ini namanya Shogun. Shogun itu berdasarkan bentuk sia. Sia ini namanya Shogun ya. Shogun. Ada lagi busur yang namanya An-Naja. Ini busur An-Naja. Naja ini berdasarkan bentuk sia dan juga
linknya ke An-Najah. An-Najah. Ada sebuah busur lagi, Sabili. Ini busur flat rasa bending yang kemarin proses pembuatannya masuk di YouTube. Nah ini dia, Sabili. Ada ya. Ada jenis busur. Nah, jenisnya ada 3, macamnya ini ada banyak. Nah, ini adalah busur terakhir yang saya buat, busur The Lord of the Bow. Karena saya inspirasi dari The Lord of the Ring, jadi mungkin The Lord of the Bow gitu ya. Jadi tambahan, kenapa saya ingin mereview busur-busur ini, sahabat-sahabat sekalian. Busur-busur di belakang ini kondisinya baru, ya, second, ya, baru, karena memang dalam pembuatan busur ini saya khususkan, jadi saya itu selama ini seorang buyer yang membuat busur secara PO. Saya tidak pernah bikin stok. Nah, jadi saya udah bikin sebuah, saya coba pasarkan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, ada yang tertarik, oke, yuk. Warnanya apa, bentuknya mau digimanain, lanjut. Nanti saya bikinkan, insya Allah. Nah, seperti itu, PO. Nah, sampailah akhirnya berkesempatan, alhamdulillah, Allah izinkan. Saya coba buat suatu event. Saya rencanakan kemarin kan sosialisasi panahan, dimana saya tuh harus punya busur. Nah, jadi saya mau bikin busur khusus sosialisasi panahan. Ada yang berat, kalau memang ada orang yang kuat nanti mau nyobanya. Ada yang ringan, ada yang buat anak kecil tarikannya, ya. Nah, jadi memang saya khususkan buat sosialisasi panahan. Nah, jadi busur ini sebenarnya baru, hanya dipakai saat sosialisasi panahan. Yang bisa dilihat di video saya sebelumnya, ya paling jarak tempo 5 meteran itu. Nah, hanya dipakai buat sosialisasi panahan. Jadi busur ini baru, tapi tidak baru-baru juga, seperti itu. Khusus sosialisasi panahan. Nah, selanjutnya busur yang saya bikin ini ternyata tidak berjalan dengan lancar karena adanya COVID-19, sehingga apa yang telah saya rencanakan itu tidak sesuai dengan kehendak saya. Ya, itu namanya atas izin Allah, semuanya Allah berkehendak lain. Nah, jadi kenapa saya ingin mereview busur-busur ini, karena memang niatnya sosialisasi itu buat dijual juga gitu. Karena namanya sosialisasi kan makanya cuma beberapa jepret gitu kan. Ada yang tertarik, ya silakan Bu ambil gitu kan. Ya, kemarin memang sudah ada yang sempat seperti itu dari beberapa sahabat-sahabat yang mengunjungi stand kita di saat sosialisasi tersebut. Sudah ada yang mau mengambil busur-busurnya, bahkan ada yang mau masuk kelas panahan seperti itu kan. Cuman memang saya bilang nanti dulu Bu, kita kan masih dalam masa Hidayatullah Expo. Jadi belum saya rincikan, belum saya bikin hitung-hitungannya, belum saya bikin plannya itu mau bagaimana latihannya dan segala macamnya. Tapi ya tadi selang 3 hari ternyata semuanya telah berubah, sehingga semua rencana harus kita atur ulang. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin nanti mencoba menyisipi busur saya ini, insya Allah saya jual ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin bisa kontak, di deskripsi ada beberapa pantauan Facebook, Instagram, dan juga tentunya YouTube sendiri. Bisa dilihat di sana. Di Instagram ada kontak saya, WA saya, bisa dilihat. Jadi saya akan coba review ini macam-macam, ada yang berat, ada yang ringan. Ada satu busur lupa ke bawah ya. Satu busur lupa ke bawah, An-Najah boleh. Jadi kita coba deh. Tapi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba nge-review busur yang pertama kali ya. Jadi istilah kata tuh busur yang paling bawah gitu. Itu busur flat. Flat rasa bending yang kita bikin proses pembuatannya yaitu Sabili. As-Sabili. Ini ya. Ini pertama As-Sabili. Ini busur flat ya. Busur flat tapi tetap ada bending. Bukan bending tapi dibelah. Ya, ada di video saya itu proses pembuatan busur ini. Ya. Seperti ini sianya. Jadi sianya itu tidak ada yang dilaminasi, saya dililit seperti itu. Kecil ya.
Kelihatan nggak nih tadinya lurus tuh. Oke. Oke. Ini untuk lilitan saya pakai yang hitam ini sintetis. Ini kulit domba yang berbulu, ini kulit domba yang tidak berbulu. Ya, finishingnya dicat kali dakron. Untuk stabili yang ini saya bikin asimetris. Itu bisa dilihat. Ini juga nok poinnya salah nanti ya, rada ke atas bisa dilihat nanti ya. Untuk tarikan ini ada di 30 fps ya. Ini ya standar sih. Tarikannya tuh flat aja dari awal sampai akhir itu biasa sama seperti itu. Tidak ada lembut terus ngeras terus lembut, tidak ada. Ini yang pertama stabil. Ini bisa dilihat handle-nya seperti ini ya. Handle saya itu bawahnya itu rada nonjol gini. Ya, jadi kalau sini landai, sininya nonjol buat nyangga tangan. Nah, jadi nggak terlalu goyang tuh gitu. Nih sama. Assalamualaikum Anaj. Tadi kita sudah bahas sedikit aja as-sabili sudah kita bahas sedikit. Ini knocknya seperti ini ya ini knocknya, ini kreasi. Jadi saya itu kalau bikin busur tuh enggak terlalu bergantung pada bentuk sejarah, kreasi sendiri, kreasi gitu. Saya lapis lilit. Bridge-nya selalu ciri khas saya, bridge itu harus ada kulit ya. Ciri khas saya selalu ada mainan ini bulu-bulunya ini. Saya suka sekali, entah kenapa, melambangkan aja kalau seorang hunter itu kan berburu tuh, dikulitin tuh dapat bulunya gitu. Nah, ini bukan apa ya, bukan string ya, saya lupa naruh stringnya di mana. Cuma ini pasangan, karena memang saya bikin busur tuh kan ukurannya sama-sama. Nah, cuma poinnya beda karena ini asimetris saya bikin. Asimetris, banyak cara untuk membuat asimetris, mulai dari sia, lebar lim, tebal limbs, panjang pendeknya limbs. Dan ciri khas saya juga ada sedikit ciri khas dalam pembuatan busur. Sia saya itu berbeda. Satunya itu rada gemuk dikit aja, gemuk dikit, tapi dia agak pendek dikit. Nah gitu. Sedangkan yang satunya rada kurus dikit, rada panjang dikit, tapi tidak banyak, dikit. Selalu. Dan itu seperti yang sabili yang pertama itu adalah busur yang simetris. Itu walaupun simetris itu beda itu usianya itu. Ada yang saya bedakan. Nah, termasuk ini. Nah, ini rumusnya di mana simetrisnya. Kita lihat aja bagaimana tembakannya ya. Kita coba, ini jaraknya kurang lebih 9-10 meter. Semoga. Arrownya ini bambu ya, sekitar 26 gram. Saya tidak punya timbangan. Beli, tapi rakit, beli mentah. Ya. Kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini deh ya. Kalau untuk tarikan kita coba tes tarikan ya. Bismillah. Asli serius. Ini saya nggak bohong ya. Saya tuh paling suka dengar bunyinya tuh. Tus. Coba lagi ya. Kita tes tembaknya dulu kayak 3 lah, biar pengenalan dulu. Entah ini yang bulunya 2. Bulu 2 nih kurang stabil. Lo harus pakai stangan biasanya kalau mau pakai bulu yang 2. Kalau belum stangan pakai bulu yang 3 aja. Bisa didengar Mbak ambil nggak lesakannya dari sini ke sana, ambil dari terlihat ya, cepat dari lesakannya, sedangkan ini busanya ringan sahabat. Ini cuma di 28 sampai 30-an 33-an berdasarkan pengalaman ya, karena saya timbangan jujur sudah hilang kemana ya. Pengalaman saya ini cuma di 28 sampai 30 ini ringan.
Cuman tadi saya bilang walaupun flat ada rasa bending. Karena tetap ada kontur di sini ya. Ya itu. Dan itu busur asimetris. Coba sekarang itu udah kan kita tembak. Sekarang coba dari samping istriku. Kita lihat kurva. Kita lihat kurva sambil coba kita tembakkan. Ini gede, ini berat, ini 30-an lebih. Kita cek kurva. Ini kurva ya. Jadi saya bilang ini busurnya flat aja, ringan. Tapi ujungnya juga ringan kan, gini-gini aja. Ini kalau mau lihat kurvanya ini, tapi lembut ya, gitu aja. Nah, itu aja. Itu kurvanya ya. Nah, itu kurva. Apa ya biasanya? Cek vibrasi sama handshock. Nah, kalau vibrasi itu saya jujur masih belum bisa merasakan ya, nggak paham ilmu itu gimana sebenarnya. Cuma kalau handshock insya Allah bisa. Kita coba dulu ya tembakannya ini, walaupun ini bukan pasangan ya. Coba. Bukan pasangan. Dia lari. Dia lari. Kita dengan pasangannya. Dia lari. Asik betul. Nah ini udah habis ya, bulan tinggal yang 2222 ya. Kita coba tes. Ini aja. Ini vibrasi yang saya rasakan pertama kali. Itu rada banyak. Ya mungkin karena tadi saya tekniknya gitu ya. Jadi terasa betul. Gitu. Yang ini harus tadi lagi seksi. Ada saudara saya juga. Kita coba cek lagi vibrasi ya sama handshock. Ya ada handshock itu di sini. Vibrasi itu pada banyak sih. Di 3 detikan ya. Pada banyak, dan itu juga kayaknya saya salah rilis miring gitu. Tambahnya karena bulunya 2 ini, pada sulit memang mengendalikan bulu yang 2 ini. Kita coba lagi. Itu udah berapa? 2, 3, 4, 5. Nah, ini pakai ya 6 ya, biar videonya nggak kepanjangan. Ya, itu kelihatan tadi. Kalau di slow motion tuh nanti saya slow motion tuh kayak apa ya? Rilis tadi kayak ada asap parabak. Nah, nih. Bismillah. Ini enak nih. Ini enak nih kalau dia ini konten. Ada memang bentuk yang kurang enak. Jadi intinya tadi untuk vibrasi ada, sahabat. Udah kerasa betul vibrasi itu. Wajar ini busur FG biasa. Vibrasinya tadi bisa sampai 3 detikan. Dan kenapa saya hari ini mencobanya tadi tekniknya tadi seperti itu. Jadi longgar, saya tidak tahu nama tekniknya, cuma saya longgarkan. Jadi vibrasinya betul-betul gitu. Entah kalau saya betul-betul pegang kuat. Coba ya sekali lagi ya, saya coba pegang dengan. Saya ini pemanas suka-suka, tidak terlalu paham nama-nama istilah dalam panahan. Insya Allah. Ini kita coba incar kepala ya. Tadi kita coba incar jantung, sekarang kita coba incar kepala. Otomatis nih tangan. Coba lagi. Otomatis nih tangannya. Coba. Dan itu saya salah cara rilis ya. Miring semua tembakan saya. Coba lagi deh. Nggak bisa, kayak otomatis tangan saya. Ada lagi nggak? Masih ada. Kita coba ya sampai tangan saya bisa bisa bagus lah. Kok kayak gini ya tangan saya. Coba ngambil dari belakangnya nggak apa-apa. Enggak itu. Ya, yang miring-miring itu yang tadi ya. Yang terakhir karena itu di kepala. Jauh ya nembaknya. Sekali lagi lah. Ada 2 lah, sekali lagi. Kenapa nih tangan otomatis aja dia?
kayaknya udah mulai ke fokus ya. Coba saya lagi. Nggak bisa bro, nggak tahu saya, otomatis tangannya. Ya otomatis gitu atau membuang gitu. Jadi ini vibrasinya ada sekitar 3, rada banyak, 3 sampai 4 detik itu vibrasinya. Nanti saya bilang saya nggak tahu kalau saya betul-betul nembaknya kayak gini, kayak gini. Karena tadi saya buang kayak gini dan itu kerasa vibrasi. Handshocknya ada di sini, handshock. Ini kita coba lihat hasil. Ya, 2 meleset. Pertama pakai anak panah yang ndak sepasangan. Satu lagi ya tadi yang barusan bisa dilihat. Nah, kita coba buang dulu yang ini. Ini hasil terakhir ya. Ini miring, masuknya kena cuma miring ya. Ini rilisnya. Nih, nih yang bulu-bulu 2 ini emang rada sulit. Nah, yang tadi saya bilang ada tadi kan di video saya bilang, wah tadi coba saya slow motion. Nah, ini hasilnya nih. Yang saya bilang saya slow motion tadi. Ya. Nah, sedangkan ini hasil yang pertama-tama. Nih. 3 ini tembakan pertama. Ini yang pertama saya ingat. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, itu tembakannya ya. Nah, ini saya ngincar jantung, ternyata ngincar dapatnya di sana. Jarak 9 sampai 10 meter. Ini ya, ini udah bulu 2 ya. Udah rada miring. Ini kalau bulu 3 masih lurus-lurus. Bulu 2 ini emang rada miring, rada susah mengendalikannya. Maklum bro, modal kecil kita pakai bulu yang gitu aja ya. Nah, siang lah gitu. Alhamdulillah sursabili ya. Sursabili kita. Alhamdulillah pas saya ngambilnya ya, tidak ada lecet-lecet di sini. Pas di sini. Ya, itu memang rada tinggi, asimetris ya. Nah, itu asik. Insya Allah kalau kita fokus tadi kayak pertama kali itu asik mainnya ya. Apalagi pakai finish yang memang 3. Rada kesana tadi udah mikirkan vibrasi, handshock segala macam. Saya bukan pakarnya ya, rada ngawur nih. Memang sulit untuk fokus. Tapi secara overall inilah busurnya. Finishingnya seperti ini. Ciri khas seorang hunternya selalu saya sisipkan. Untuk ini memang ada memang asimetris, untuk sabili non simetris ada di sana tadi kan sudah kita bahas. Nah, ini untuk vibrasi normal sekitar 4 detik, handshocknya normal, tidak terlalu besar, adalah jalan-jalan dikit di sini terasa gitu aja dari saya. Busur flat rasa bending, inilah hasil dari proses pembuatan busur kita bersama Al-Wali Ibnu Barik. Salam archery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.